Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Trianingsi dengan NPM A1F021026 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas B. Saya akan coba menjelaskan karakteristik dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Yang pertama yaitu ada pengertian karakteristik. Karakteristik berasal dari bahasa Inggris, karakter, yang berarti watak, karakter, dan sifat. Kemudian menjadi karakteristik yang berarti sifat yang khas, yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam bahasa Indonesia sendiri, karakter itu berarti sifat, yaitu rupa atau keadaan yang tampak pada suatu benda, atau kata yang menyatakan keadaan seperti panjang, keras, dan besar. Karakteristik ajaran Islam sendiri adalah sifat, watak, dan keadaan yang melekat pada ajaran Islam tersebut yang sekaligus dapat dikenali dan dirasakan manfaat dan dampaknya oleh mereka yang mengamalkan ajaran Islam tersebut. Adapun macam-macam karakteristik Islam yaitu yang pertama ada komprehensif atau al-syumuliyah. Karakteristik ajaran Islam yang bersifat komprehensif atau al-syumuliyah ini dapat dilihat dari segi kedudukannya atau perbandingannya dengan agama lainnya, yakni bahwa ajaran Islam adalah agama yang terakhir yang melengkapi dan menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Jika agama-agama lainnya datang dengan aspek-aspek tertentu saja, seperti aspek kaidah dan ibadah, maka ajaran Islam sendiri datang dengan aspek-aspek yang jauh lebih sempurna. Ajaran Islam membawa aspek akidah, ibadah, ekonomi, akhlak, tata negara dan kekeluargaan, kebudayaan, peradaban, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada kritis. Karakteristik ajaran Islam yang bersifat kritis ini dapat dilihat dari segi kedudukan ajaran Islam yang memiliki ciri yang lebih tinggi dibandingkan dengan agama lainnya. Dengan kedudukannya, itu ajaran Islam menjadi korektor terhadap berbagai kekeliruan dan penyimpangan yang telah diperbuat oleh agama-agama sebelum Islam. Kekeliruan itu misalnya berhubungan dengan ketuhanan, ajaran kitab suci, dan yang lain sebagainya. Lalu setelah itu ada humanis. Karakteristik ajaran Islam tentang humanis ini dapat dilihat dari upaya Islam dalam melindungi hak asasi manusia. Ajaran Islam bertujuan memelihara dan melindungi hak asasi manusia, yaitu hak hidup, hak beragama, hak berpikir, dan hak memiliki keturunan, dan hak mendapatkan, lalu memiliki dan menggunakan harta. Selanjutnya, yaitu ada militansi moderat, yaitu karakteristik militansi modern ajaran Islam ini antara lain dapat dilihat dari segi sumbernya. Ajaran Islam tidak hanya berpedoman dengan Al-Quran dan hadis saja, melainkan berpedoman juga dengan pendapat para ulama dan umari atau ulul amri. Peninggalan sejarah, adat istiadat, tradisi yang relevan institusi, serta berbagai temuan dan teori dalam ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Lanjutnya ada dinamis. Keadaan zaman dari waktu ke waktu selalu berubah, baik dari segi komunikasi, interaksi, dan transaksi, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Maka ajaran Islam juga harus mengikuti dinamika ini. Lalu selanjutnya ada toleran. Toleran ini dapat dilihat dari segi sifat yang menyatakan bahwa agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Namun, pada sisi lain juga Islam menghormati eksentasi agama lain dan memberikan kesempatan pada agama lain untuk berkembang. Dianut oleh umat manusia, bersikap toleran dan tidak saling menyalahkan atau mengolok-olok agama lainnya. Lalu yang terakhir itu ada kosmopolit yang dimiliki ajaran Islam dapat dilihat pada sikap Islam yang menjadikan seluruh umat manusia memiliki keragaman budaya, bahasa, tanah air, dan lain sebagainya. Dari berbagai sumber tentang Islam yang ditulis oleh para tokoh, dapat diketahui bahwa Islam memiliki karakteristik yang khas
yang dapat dikenali melalui konsepsinya dalam berbagai bidang. Konsepsi Islam dalam berbagai bidang yang menjadi karakteristik itu dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang agama, Nukolius Madjid banyak berbicara tentang karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama. Menurutnya, bahwa dalam bidang agama Islam mengakui adanya pluralisme. Pluralisme menurut Nukolius adalah sebuah aturan Tuhan yang tidak akan berubah, sehingga jika tidak mungkin dilawan atau diingkari. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama tersebut, di samping mengakui adanya pluralisme sebagai suatu kenyataan, juga mengakui adanya universalisme, yakni mengakarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh perbuatan baik dan mengajak kepada keselamatan. Lalu yang kedua ada dalam bidang ibadah, karakteristik ajaran Islam selanjutnya dapat dikenal melalui konsepsinya dalam bidang ibadah. Secara harfiah, ibadah berarti bukti manusia kepada Allah Subhanahu wa taala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Lalu yang ketiga ada dalam bidang akidah. Karakteristik Islam yang dapat diketahui melalui dalam bidang akidah ini adalah bahwa akidah Islam bersifat murni baik dalam isinya maupun prosesnya, yang diyakini dan diakui sebagai Tuhan yang wajib disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam prosesnya, keyakinan tersebut harus langsung, tidak boleh ada perantara. Selanjutnya yang keempat ada dalam bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif, tapi juga selektif. Akomodatif dalam menerima berbagai masukan dari luar, tapi bersamaan dengan itu Islam juga selektif, yakni tidak begitu saja menerima semua jenis ilmu dan kebudayaan, melainkan ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan Islam. Bagaimanapun, Islam adalah sebuah paradigma terbuka. Ia merupakan mata rantai peradaban dunia. Yang kelima ada dalam bidang pendidikan. Sejalan dengan ilmu pengetahuan dan kebudayaan tersebut, Islam juga memiliki ajaran yang khas dalam bidang pendidikan. Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak setiap orang laki-laki atau perempuan dan berlangsung sepanjang hayat. Semua aspek yang berkaitan dengan pendidikan ini dapat dipahami dari kandungan surat Al-Alaq sebagaimana disebut di atas. Dalam Al-Quran dapat dijumpai berbagai metode, yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi penugasan, pembinasaan, kerja wisata, cerita, hukum, nasihat, dan lain sebagainya. Selain macam-macam karakteristik ajaran Islam, adapun prinsipnya. Pada prinsipnya, agama adalah petunjuk Tuhan yang bertujuan membawa keselamatan dan kedamaian bagi umat manusia. Macam-macam prinsip ajaran Islam sendiri yaitu yang pertama yaitu sesuai dengan fitrah manusia. Manusia terlahir dengan fitrahnya masing-masing. Yang dimaksud dengan fitrah tersebut adalah suatu potensi yang dibawa oleh seseorang sejak lahir. Di antara fitrah manusia adalah fitrah beragama atau potensi beragama. Seseorang yang baru lahir akan mengambil bentuk kepercayaan yang mempengaruhi dirinya. Yang kedua, ada keseimbangan. Seimbang di sini adalah seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Artinya, tidak berat sebelah atau terlalu mengutamakan kenikmatan dunia daripada menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat nanti. Yang ketiga, ada sesuai dengan keadaan zaman dan tempat. Islam adalah agama penyempurna bagi agama-agama sebelumnya dan sekaligus pula agama bagi seluruh umat hingga akhir zaman. Namun, dewasa ini banyak pahaman-pahaman yang menyatakan bahwa agama Islam dinilai kurang relevan dengan keadaan yang sudah modern saat ini. Selanjutnya, yang keempat, yaitu tidak menyusahkan manusia.
Hakikat agama Islam adalah agama yang damai, membawa manusia dari zaman kezaliman menuju zaman yang penuh dengan keadilan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang tahu tentang teknologi dan sebagainya. Maka dari itu, salah satu prinsip ajaran Islam adalah agama yang tidak menyusahkan pemeluknya dan bahkan agama yang sangat menghormati dan memposisikan pemeluknya pada derajat tertinggi bagi yang taat beragama. Lalu yang kelima yaitu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam bukanlah agama kolot atau ketinggalan zaman yang tidak relevan jika diterapkan di ranah kehidupan sekarang ini. Salah satu prinsip dalam Islam yakni sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dibuktikan bahwa sampai detik ini Islam masih menjadi agama dan dengan penganut mayoritas di muka bumi saat ini. Sekian dari penjelasan singkat tentang pemahaman saya tentang karakteristik dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.